peredaran narkotika ini kan ya hampir 75% sama 70%. Kemudian kan oknum-oknum penegak petugasnya juga menerima. Menurut saya ya ada indikasi penjebakan lah. Saya pribadi, saya berharap tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Karena bagaimanapun itu tidak proporsional bagi saya gitu loh. Karena saya bukan tempatnya di situ gitu loh. Dan saya bukan sebagai seorang penjahat besar. Kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat aktor tampan Ammar Zoni hingga kini masih terus bergulir dan menjadi sorotan di ranah pengadilan. Pada Kamis, 29 Januari, Ammar kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli serta saksi fakta. Jalannya persidangan sempat diwarnai ketegangan setelah beredar kabar bahwa salah satu saksi berhalangan hadir. Situasi tersebut sempat menimbulkan tanda tanya, namun ketegangan itu akhirnya mereda setelah seluruh saksi yang dijadwalkan hadir datang ke ruang sidang dan memberikan keterangannya masing-masing di hadapan majelis hakim. Dalam persidangan tersebut, pihak Ammar Zoni turut menyampaikan sejumlah temuan di lapangan yang dinilai penting dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses hukum yang tengah berjalan. Jadi seperti itu, jadi pendapat saudara seperti itu ya? Siap, karena filosofisnya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Demikian. Gimana? Masih ada lagi pertanyaan? Terdakwanya ada? Ada? Saudara Ali, kami berterima kasih. Ya alhamdulillah tadi saksi pendapat dari pendapat ahli itu sangat luar biasa gitu ya. Kita semua tahu, jadi paham, saya sendiri juga paham gitu loh. Dan juga dengan kesaksian dari yang meringankan juga, saya terima kasih juga gitu kan. Dia udah membongkar semuanya gitu loh. Dan ya alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat ya keterangan dari saksi fakta itu kan bahwa kan peredaran narkotika ini kan ya hampir 75% sama 70%. Kemudian kan oknum-oknum penegak petugasnya juga menerima. Nah ini kan bisa aja kita lihat kan penggeledahan dia singgah. Nah kemudian kok malah yang jelas ada barang bukti malah nggak dia apa-apain. Jadi kalau saya tengok keterangan ini benar-benar ada semacam indikasi, menurut saya ya ada indikasi penjebakan lah. Ya kan, dan kemudian mereka kan menerima setoran, ya kan. Ini kan bukan saya loh, itu kan fakta di persidangan, ada bukti rekening. Tadi baru dengar kabar tadi pagi-pagi ada saksi satu yang nggak datang. Udah sempat aduh nih gimana nih, takutnya gimana, alhamdulillah tapi semuanya akhirnya ada datang juga saksi. Kasus yang Ammar ini apa yang terjadi yang sebenarnya? Alat bukti dan kemudian penggeledahannya juga kan, ya yang menggeledah itu Pak Eka ya kan. Nah ini kan dia biasa terima setoran rupanya. Dari apa aja, dari bukti tadi kan. Nah kan berarti kualitas dia, mungkin integritas dia sebagai petugas, ya waktu menggeledah itu menurut saya ya bisa diragukan juga. Ini bukan satu saksi loh. Ini udah dua saksi yang menerangkan. Dan ini yang lebih kuat lagi ada bukti transfer. Nah ini yang kita sangat sayangkan sekali. Ada apa ini? Ini harusnya didengar oleh Kementerian Imapas, Pak Menteri sendiri, Pak Dirjen. Ya kan? Berarti kan peredaran narkotika ini bukan orang luar kan? Indikasi kan malah ada pembiaran di dalam. Untuk Pak Dirjen bisa membuka waktu untuk kesempatan untuk diwakilkan oleh kuasa hukum saya dan orang terdekat saya gitu kan, untuk datang bertemu gitu loh. Meski persidangan sempat diwarnai momen tegang serta perdebatan sengit dari kedua belah pihak, suasana ruang sidang mendadak berubah haru. Emosi memuncak ketika Ammar Zoni tak kuasa menahan tangis dan memeluk sang kekasih, Dr. Camelia, di hadapan publik. Dalam momen penuh keharuan itu, bukan hanya Ammar yang larut dalam air mata. Dr. Camelia pun terlihat ikut menangis dalam pelukan sang aktor,
menciptakan suasana pilu yang menyentuh siapapun yang menyaksikannya. Isak tangis keduanya seolah menggambarkan beban berat yang tengah mereka hadapi bersama. Tak lama setelah itu, Ammar menyampaikan permohonan penuh harap agar dirinya tidak kembali dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Ia mengaku diliputi ketakutan akan masa depannya, sekaligus menyuarakan keinginannya untuk tetap berada di sisi orang yang dicintainya di tengah proses hukum yang masih berjalan. Boleh makanan? Bawa sini. Oh, dibawa boleh. Bu, HP, Bu. Bu, HP-nya, Bu. HP di mana? Astagfirullahaladzim. Bu, handphone, Bu. Ya, Bu, bagi ya, Bu, gambarnya ya. Udah kali. Anak-anak nggak turun juga, yuk. Ya. Udah waktunya. Saya berharap ini di sini semuanya untuk Dirjen bisa melihat, karena saya cuma punya saat ini Matuwo, Ibu, dan Dokter Kamelia yang paling penting gitu loh saat ini, yang sudah mengurus saya dan lain-lain yang sudah berjuang gitu. Dan kenapa kamu? Dicapek banget gitu kan. Jadi saya berharap untuk bisa ketemu, karena sampai saat ini saya belum bisa ketemu. Saya ketemu cuma di sini doang. Ketemu di sini dan sekarang udah nggak bisa lagi untuk ditemuin gitu loh. Dan sekarang udah mau ditarik. Saya pribadi, saya berharap tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan, karena bagaimanapun itu tidak proporsional bagi saya gitu loh. Karena saya bukan tempatnya di situ gitu loh. Dan saya bukan sebagai seorang penjahat besar gitu loh, yang harus dibikin seolah-olah dihancurkan hidup saya gitu loh. Jadi saya berharap keadilan di sini bisa terbuka gitu loh kan. Dan Pak Dirjen mau melihat itu gitu loh. Demi mencairkan suasana persidangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan, pada sidang kali ini Dr. Kamelia turut membawa anak kandungnya ke ruang sidang. Kehadiran sang anak bukan tanpa alasan. Hal tersebut dilakukan atas permintaan Ammar Zoni yang ingin mengenal lebih dekat calon anak sambungnya. Momen pertemuan itu pun terasa istimewa dan syarat makna. Di tengah keterbatasan ruang dan situasi hukum yang masih membelit, pertemuan tersebut seolah menjadi simbol kedekatan emosional yang kian terjalin di antara Ammar dan Dr. Kamelia. Tak sedikit pihak yang menilai, peristiwa itu menjadi sinyal bahwa keduanya mulai menata hubungan ke arah yang lebih serius, meski untuk sementara waktu masih harus dipisahkan oleh jarak dan keadaan. Dia udah berapa kali ketemu juga ya, Rum, udah sering ketemu juga gitu. Dari mulai awal takut nangis, lama-lama karena tapi sebelumnya kalau di telepon nggak pernah nangis. Takutnya kenapa? Kan Gede, kan cuma video call doang kan. Kalau video call kan suaranya Bang Ammar tuh emang lembut kan, jadi happy lah dia. Pas pertama kali ketemu dia nangis, katanya aku takut gede banget. Tapi lama-lama enggak sih Mas Ido. Aku tuh tipenya tahu diri gitu ya, malas banget gitu kalau belum belum sah. Terus walaupun Bang Ammar nyuruh-nyuruh, kalau aku kan juga nggak pernah nyuruh-nyuruh, Arumi itu deketin enggak. Bang Ammar yang berusaha mendekatkan Arumi, kok bukan aku gitu. Jadi kan aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku mau dong kenalan sama anak kamu gitu. Oh, enggak, aku bukan tipe yang kayak gitu sih. Jadi nanti mungkin kalau udah resmi baru mungkin ada. Jangan lebih serius deh kalau udah kenalin anak. Ya sebenarnya kan emang sebelum kejadian gini kan emang sudah rencananya mau ke jenjang ke sana kan. Cuman kan sekarang berkata lain nih gitu kan, ada kejadian kayak gini, jadi ya mau nggak mau fokus ke sidang dulu. Memberikan kesempatan untuk saya juga untuk bisa bertemu dengan keluarga saya dan orang terdekat saya gitu loh. Karena sampai saat ini saya belum diberikan waktu untuk bertemu dengan orang terdekat saya, kecuali dari bapak kuasa hukum saya dan adik saya. Itu pun adik saya juga tidak sering gitu loh untuk berkunjung. Maka saya berharap seperti itu. Aku kan tahu banget bagaimana dia rindu sama anaknya kan. Ya tahu lah. Jadi mungkin dengan kedatangan Arumi juga sedikit mengobati lah gitu, kerinduan dia pada anaknya. Sebagai seorang kekasih, Kamelia tentu menyimpan harapan besar agar Ammar dapat segera menghirup udara bebas, sehingga impian mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan bisa segera terwujud. Namun hingga kini,
harapan itu masih harus tertahan oleh tembok tinggi proses hukum yang belum sepenuhnya terlewati. Di tengah situasi sulit tersebut, Ammar justru kerap tampil sebagai sosok penenang bagi Camelia. Dengan penuh ketegaran, ia berusaha menguatkan sang kekasih, bahkan meminta dicarikan sebuah tasbih agar dirinya dapat terus berzikir. Lewat doa dan lantunan zikir itulah, Ammar dan Camelia saling menguatkan, berharap agar jalan terbaik segera dibukakan untuk mereka berdua. Ya emang kan udah bilang kalau Bang Ammar tuh emang dari awal emang rajin ibadah. Dari pertama aku kenal juga bukan karena aku suruh-suruh, tapi emang dia rajin ibadah banget. Tapi memang setiap sini Bang Ammar selalu bawa tasbih. Iya, ya kayaknya dari awal mungkin buat menenangkan dia kan orangnya agak emosian ya. Kalau nanti denger saksi apa ya mungkin cara menahannya pakai tasbih itu kali. Terus dia kemarin minta request cariin tasbih dong warna hitam sama buku zikir pagi petang gitu. Dulu pernah ada cuman kata dia hilang, beliin lagi dong gitu. Sebenarnya emang religius dari dulu, cuman emang lingkungan aja yang bikin dia jadi kayak sampai kayak gini nih, lingkungan dia aja nih yang bikin aduh makanya udah selesai ini cabut semuanya, lingkungannya kelar, udah hidup baru gitu loh. Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 9 Februari mendatang dengan agenda yang telah ditetapkan pada sidang sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, pihak Ammar Zoni menyatakan harapannya agar rekaman CCTV di dalam lapas dapat dihadirkan sebagai barang bukti. Rekaman tersebut dinilai penting untuk mengungkap secara utuh kronologi kejadian yang sebenarnya, sekaligus menjadi bagian dari upaya pembuktian dalam proses hukum yang masih terus berjalan. Supaya terang benderang perkaranya transparan, ya majelis hakim harus menghadirkan CCTV juga. Dan harusnya sekarang didengar juga oleh Pak Yusril, ya kan, Pak Menteri, Pak Prof, bahwa fakta persidangan petugas juga menerima uang dari oknum petugas menerima uang juga dari para bandar narkoba yang rangkaian bukti yang dihadirkan di persidangan itu nanti akan memudahkan hakim itu untuk menilai ini barang adalah barang pidana atau bukan gitu. Ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Jadi ketika alat bukti CCTV yang secara logika memang dapat saja dihadirkan sebenarnya kan, dan itu tidak dihadirkan, inilah menjadi suatu mungkin display yang akan dinilai ini akan menjadi tidak maksimal atau tidak sinkron seperti itu. Ada ketimpangan di situ. Dan ini menurut saya agak sedikit menyedihkan. Happy lah karena kan yang terjadi sudah diungkap semua. Apa sih yang terjadi? Jangan saya. Apa yang terjadi di rutan Salemba kan ya ya kita juga nggak bisa nyalain instansinya kan. Kadang-kadang kan emang oknumnya yang nakal gitu loh. Di Jenpas punya metodologi untuk mencoba membina masyarakat orang yang terbina orang binaan ini, orang dihukum maksudnya ya, itu untuk ya dia tidak mengulangi perbuatannya. Makanya dikirimnya si Ammar ke Nusa Kambangan supaya tidak ada lagi akses dia terhadap narkoba. Mungkin itu niatnya mungkin ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.